Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Sakiana Zahra, kelas 8G, nomor absen 14, akan menjelaskan tentang ketaatan terhadap Undang-Undang Negara 1945. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Ada juga hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh atau pasal-pasal, 3. Penjelasan. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan atau amandemen terdiri atas 1. Pembukaan, 2. Pasal-pasal. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau start fundamental norm. A. Pembukaan ditentukan oleh pembentukan negara. PPKI yang menetapkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mewakili bangsa Indonesia. B. Pembukaan memuat asas falsafah negara atau Pancasila, asas politik negara atau kedaulatan rakyat, dan tujuan negara. C. Pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Universal mengandung arti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Alinea pertama memiliki makna keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Alinea kedua memiliki makna ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. Alinea ketiga memiliki makna perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan dan Yang Maha Esa. Alinea keempat memiliki makna Pancasila merupakan satu kebulatan yang utuh. Kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai hukum dasar, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol, alat pengecek apakah norma hukum yang lebih rendah yang berlaku itu sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki sifat sebagai berikut. Tertulis, rumusannya jelas, singkat dan supel, memuat norma, aturan, dan ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional, merupakan peraturan hukum positif. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bernegara akan mempermudah kita mencapai masyarakat yang sejahtera. Marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pancasila sebagai dasar-dasar fisiologis terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme. Dengan tidak diubahnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar fisiologis negara Republik Indonesia. Apabila pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diubah, dengan sendirinya kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.